promosi jualannya itu melalui medsos ya, Putri ya? Melalui medsos, iya, Kak. Apa tuh yang dipakai? Facebook, Instagram juga? Instagram sih, Kak, lebih Oh, ke lebih ke Instagram dan Instagram Facebook. ya? Oke, luar biasa. Putri kan tadi ceritanya bahwa sering berkolaborasi ya kalau di Labuan Bajo seperti Iya, itu. Kak. Nah ini Putri bisa ceritakan juga ada momen paling seru tidak sih menurut Putri ini festival yang sangat menguntungkan buat Putri, yang mana Putri bisa meraup banyak keuntungan begitu ya dari festival itu dengan Putri mengikuti bazar yang ada. Itu festival apa tuh yang pernah diikuti, Put? Yang paling Berkesan menurut nih? saya yang paling berkesan itu festival tahun baru. Itu pada pergantian tahun baru 2022 ke 23. Oke, beberapa tahun yang lalu ya, Putri ya? Iya, beberapa tahun yang lalu dan itu waktu itu kegiatannya disponsor oleh beberapa bank-bank dan termasuk Bank BNI. Kemudian penyelenggaranya juga waktu itu kalau tidak salah dari luar. Kemudian kami dapat inilah gunanya kita bangun channel, bangun link. Betul. Jadi ada informasi kita juga dapat. Akhirnya ada dapat informasi bakalan ada pesta tahun baru dan nanti dibuat ada dibukakan stand-stand UMKM gitu. Nah, akhirnya kami ditawarkan, kami ikut seperti itu. Oke, berarti memang itu, untuk Putri sendiri yang paling berkesan itu pergantian tahun 2022 ya ke 2023. Karena di situ kita benar-benar dapat banyak nih keuntungan banyak banget. Keren ya, keren nih, berjuta-juta nih pasti ya Putri ya. Iya, tapi alhamdulillah amin. Kalau misalkan setiap event yang ada di Labuan Bajo itu kita tetap untungnya itu selalu banyak ya. Keren. Daripada kita jualan offline. Oke. Kalau harga nih Putri ya, harga festival sama harga yang biasa-biasa itu ada sedikit perbedaan atau harganya tetap sama nih? Sama aja, Kak. Sama ya. Karena ada beberapa festival memang yang mereka kasih free, ada juga beberapa festival yang mereka kasih berbayar, tapi walaupun berbayar kita tetap jualannya dengan harga yang sama karena harga jualannya kita ini sudah termasuk dengan kita sudah perhitungkan nih, Kak. Sebelum kita menentukan harga kita sudah perhitungkan pajak berapa, biaya apanya itu kita sudah perhitungkan. Jadi walaupun kita jual dengan bayar stand itu juga tidak rugi gitu. Oke, berarti semuanya memang sudah diperhitungkan ya, Putri. Iya. Harga satu cup cendolnya berapa, Put? Harga dari 10.000 sampai 20.000. 10.000 sampai 20.000. Dengan beragam varian tadi ya, ada 9 varian ya. Dengan berbagai varian ya. Oke, yang untuk 20.000 itu yang seperti apa nih? Yang spesial kah, Putri? Biasa ada yang minta double topping, Kak. Oke. Double topping misalnya seperti apa nih? Misalnya mau campur Milo sama keju kayak gitu. Nah, harga itu sekitar 23 ribuan. Jadi 20 ribuan ke atas gitu. Oke, berarti memang sesuaikan dengan requestan juga ya dari para konsumennya nih. Keren ya Putri ya, disesuaikan juga nih sama ya mereka suka apa ya kita harus berikan begitu ya. Benar. Karena kita berbisnis begitu ya, harus sesuaikan dengan kebutuhan dan kemauan juga nih dari pelanggan kita, dari konsumen. Putri sejauh ini nih Putri kan pasti sudah punya konsumen-konsumen tetap begitu ya. Ini bisa kalau misal kita bisa hitung nih rata-ratanya berapa banyak ini Putri untuk konsumen pelanggan tetapnya? Kalau pelanggan tetap ada kan sekitar ratusan orang. Wow, cukup banyak ya Putri ya. Keren nih, ratusan. Lumayan sih, alhamdulillah. Sangat lumayan Putri. Itu bukan lumayan lagi sih, itu kalau misalnya sehari 100 orang itu selalu menjadi tetap untuk belanja, lumayan kan? 1 juta udah masuk ya Putri. Iya. Keren. Putri kalau di Labuan Bajo itu posisinya di mana tuh lokasinya? Di bagian mana nih? Kita di Kampung Air, Kak. Jadi di Kampung Air. Oke. Ya, memang jalur wisatawan juga, tempatnya wisatawan lewat juga. Kita lokasinya di situ. Oke, baik. Berarti bagus lah ya, karena kan di situ juga ada banyak wisatawan dari luar begitu. Berarti banyak wisatawan luar juga nih yang sudah coba.
Iya Kak, ada beberapa karena kan saya ini jualannya masih di depan rumah. Kebetulan di dekat rumah ini kan ada banyak hotel sama homestay begitu. Jadi bule-bule itu yang kayak kalau bule-bule yang backpacker itu mereka tuh jalan menuju hotel atau menuju homestay itu kadang mereka mampir. Mereka tuh tanya ini apa, mereka kiranya itu ini boba. Kemudian saya menjelaskan dengan bahasa Inggrisnya saya yang seala kadarnya, saya menjelaskan ke mereka dan mereka mengerti, mereka paham begitu. Akhirnya mereka mencoba dan ada yang pernah waktu itu dia beli sekali, kemudian pas setelah dia jalan-jalan keliling melihat sunset, dia balik lagi dan dia mengajak temannya lagi, dia merekomendasikan ke temannya sesama bule. Keren Jadi situ iya saya kayak, terharu gitu Kak. Betul, bahagia ya pokoknya. Iya, bisa dapat pembeli bule ini, dia bisa merekomendasikan ke temannya dan menurut dia ini enak begitu. Wih, keren. Berarti Putri Cendol ini punya kenangan ya untuk si bule itu ya. Kenangannya baik. Sehingga mau ajak lagi yang lain tuh. Ini luar biasa teman-teman Pro2. Saya jadi ingat ya bahwa memang paling penting itu juga selain kita kerjanya semangat ya teman-teman Pro2 untuk berwirausaha, tapi paling penting juga tadi seperti yang Putri sudah sampaikan bahwa kita harus mengecek juga kualitasnya begitu ya, aman tidak untuk dikonsumsi, sehat atau tidak teman-teman Pro2 supaya tetap eksis dan juga tetap bertahan ya. Baik, Putri sejauh ini juga ada strategi pemasaran ya yang pastinya dipakai. Putri pernah tidak sih kayak buat promo misalnya beli satu gratis satu atau mungkin apa begitu promo-promo menarik supaya banyak lagi nih ya konsumen yang mau membeli begitu Putri Cendolnya? Iya Kak, kita biasa adakan promo itu kalau Natalan, kemudian Agustusan, kita biasa tahun baru kita biasa ambil promo buat promo di hari-hari tertentu. Iya. Oke, jadi ada promo-promo juga ya ketika hari raya besar. Oke, keren nih. Hari besar itu kita bikin promo. Putri ini kan pasti sore sebentar juga bakal jualan takjil. Nah ini jam berapa nih? Kita mulai jualan itu dari jam 2. Jam mulai buka stand itu dari jam 2 karena kan stand saya di depan rumah, masih di halaman rumah. Jadi strategis lah ya tempatnya juga. Oke, jam 2 ya atau jam 3. Ini berarti tinggal 6 menit lagi nih Putri ya. Setelah interview ini langsung nih. Langsung persiapan ya. Senang ya Putri ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol langsung di studio RRIND ya. Kita bisa sharing lebih banyak. Baik. Putri dalam menjalani usaha ini tentunya juga banyak tantangan ya yang sudah Putri alami ketika gagal bangkit lagi. Nah ini seperti apa juga Putri, apalagi seorang perempuan begitu ya, harus bekerja keras gitu. Apa yang akan menjadi motivasi buat Putri juga nih, cara untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi dalam hidup? Kalau kita berbicara tantangannya sebenarnya banyak banget tantangannya ya Kak. Dari tantangan kompetitor, kemudian tantangan malas, itu yang harus kita hajar semuanya. Iya. Gitu. Jadi kalau dari saya tips saya untuk menghadapi tantangan itu saya harus tetap afirmasi diri saya Kak, afirmasi positif diri saya. Karena saya percaya ketika kita mengafirmasi diri itu bisa memberikan energi positif gitu. Jadi prinsipnya itu adalah afirmasi positif ya. Iya Kak. Jadi kalau kita mau bicara tantangan bisnis ini kan banyak banget, apalagi di era sekarang banyak sekali produk-produk minuman kekinian itu yang bermunculan. Nah, itu juga salah satu tantangan buat kita dan dimana kita harus diuji harus untuk bisa berinovasi, bisa berkreatif lagi supaya produk kita ini tidak mati atau produk kita ini tetap bisa ada peminatnya. Betul. Jadi memang tadi seperti yang Putri bilang, belajar terus ya. Iya Kak, belajar. Saya sampai saat ini masih belajar banget, masih cari-cari wadah untuk tempat belajar, misalkan seperti ikut kompetisi ataupun ada workshop atau apapun itu kita harus ambil kesempatan itu ya. Betul. Walaupun kita orang ilmunya itu aja, tapi menurut saya
belum tentu ketika si pemateri A ini memberikan ilmu, belum tentu akan sama metodenya dengan si pemateri B. Betul, Jadi betul, kita bisa mendapatkan materi yang dari dua versi berbeda begitu, tapi tetap tujuannya satu. Tujuannya tetap sama ya. Oke, baiklah. Keren Putri. Baik, kita break sebentar ya Putri ya. Kita ke satu lagu dulu. Oke. Setelah ini akan kita lanjutkan. Teman-teman Pro 2 juga boleh nih titip pertanyaan ya di 082 147 650 422. Entah mengapa kisah cintaku seperti ini. Segalanya telah ku berikan, namun ujungnya berakhir begini. Dan saat ini ku harus rela kehilanganmu. Ku terpaksa menerima karena kau lebih memilih dirinya. Aku tak masalah bila harus hatiku yang kan terluka. Ku telah terima semua kekalahan. Kali ini ku harus merelakanmu. Ku telah terbiasa merasakan akhir yang tak bahagia. Ku sudah biasa untuk ditinggalkan. Cinta memang tak pernah setidaknya ku pernah menjagamu saat hatimu sedang sendiri. Meskipun kini bukanmu yang milikimu, bahagia pula di sampingmu. Aku tak masalah bila harus hatiku yang kan terluka. Ku telah terima semua kekalahan. Kali ini ku harus merelakanmu. Ku telah terbiasa merasakan akhir yang tak bahagia. Ku telah terima bila ku hanya menjagamu. Cinta tak pernah berpihak.
Teman Pro 2 back again di 92,2 MHz teman terbaik kamu. Kita masih di Santai Siang Warung UMKM ya. Dan ini sudah di sesi terakhir kita bersama dengan Putri, owner dari Putri Cendol yang saat ini lagi di Labuan Bajo nih. Halo Putri. Halo kakak. Oke, Putri, ini kita sudah di sesi-sesi terakhir ya. Tidak terasa waktu kita sejam ini. Putri tadi sudah cerita banyak hal nih. Ini pasti Putri juga punya planning ke depannya seperti apa supaya usaha ini terus maju ya, terus ada. Dan Putri Cendol ini tidak saja menjadi minuman yang disukai ya oleh teman-teman kita yang ada di wilayah Flores dan juga Lembata ya, tapi kemungkinan juga bisa akan sampai kemana begitu ya, siapa tahu akan ada misi-misi berikutnya begitu nih. Silakan Putri untuk planning ke depannya. Ya Kak, untuk planning ke depannya tentu kita memang punya rencana untuk membuka cabang di beberapa tempat ya, di beberapa kabupaten lah di daratan Flores, karena memang kita punya cita-cita mau menjadi cendol nomor 1 di NTT. Begitu, karena kita kan anak muda NTT atau anak muda Flores, jadi ya harus mencoba untuk membangun usaha sendiri begitu Kak. Harus mandiri ya secara ekonomi nih, keren. Mandiri, dan harus kita bisa buktikan bahwa kita anak daerah juga bisa gitu. Betul. Ini semangatnya nih teman-teman Pro 2 ya. Keren, baik. Semoga saja Tuhan lancarkan. Amin ya, betul. Tuhan kasih jalan, semoga supaya kita bisa melebarkan sayap lagi, mengudara di mana-mana lagi. Siapa tahu Putri Cendol bakal ada di ibu kota provinsi ya, di Kupang juga, baby. Bisa sampai Atambua juga. Kita tidak pernah tahu ya. Iya, kita aminkan ya segala rencana ini, Putri, betul. Harapan gitu, semoga bisa tercapai gitu. Amin. Oke. Putri, ini juga pasti ada kisah menarik ya, yang sampai dengan saat ini Putri itu masih menjadi satu momen yang sangat spesial begitu, testimoni dari para pelanggan. Nah, ini seperti apa juga? Pasti ada testimoni yang paling berkesan yang sampai hari ini Putrinya sangat bersemangat begitu untuk meneruskan usaha ini. Kalau lebih yang paling berkesan itu ketika dikunjungi oleh Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno. Oke. Jadi ada beberapa event, beberapa kegiatan itu yang disponsori oleh Kemenparekraf. Nah, itu mendatangkan langsung Bapak Menteri. Keren. Jadi mereka langsung mencoba kita punya produk tanpa takut begitu. Karena kalau kita pikirkan mungkin kalau kita berpikir begini, ini orang-orang luar kan belum tentu takutnya mau tidak mau, betul. Iya. Akhirnya mereka mencoba produknya kita dan mereka sangat mensupport begitu Kak. Itu kalau mau dibilang salah satu yang berkesan banget karena sepanjang sejauh ini kita sudah beberapa kali dikunjungi beberapa kementerian. Bahkan waktu itu pernah satu kali pas kunjungannya Bapak Wapres. Kita menjadi salah satu UMKM yang menghidangkan minuman untuk tamu-tamu yang datang pada saat itu. Oh, keren ya. Mungkin karena memang cendol begitu ya. Karena kan kebanyakan memang orang-orang kita ini kan sangat suka begitu ya dengan es cendol. Mungkin ini yang bisa menjadi keunikan juga begitu ya. Iya Kak. Iya. Memang waktu itu Pak Wapres tidak mencoba karena mungkin juga karena beliau sudah kondisi ya, juga, betul. Karena minuman gula, jadi beliau tidak mencoba, tapi beliau mensupport. Tapi walaupun beliau tidak mencoba produk itu, tapi ada rasa bangga rasa yang tidak bisa kita lupakan bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tapi kita ditunjuk menjadi salah satu UMKM yang tampil di depan Pak Wapres gitu. Keren. Jadi rasa itu tuh dikenang terus ya sampai hari ini Putri ya. Jadi apalagi kalau kita hal-hal yang begitu tuh yang bikin diingat kita terus. Itu diingat terus. Jadi tetap semangat untuk berjualan, tetap semangat untuk bangun bisnis gitu Kak. Karena saya merasa bahwa
kita ini sudah disupport oleh orang-orang besar, sekelas kementerian. Jadi sayang kalau misalkan kita harus mundur hanya karena satu masalah, kita harus menyerah gitu. Oke, luar biasa ya Putri ya. Jadi segala sesuatu yang sudah Putri lihat, Putri pelajari, baik itu dari jejaring ya, kemudian juga dari Putri sendiri. Saya pikir ini juga adalah salah satu cara supaya bisnis ini tetap bertahan ya. Kita doakan bisnis Putri Cendolnya umur panjang Putri. Dan terima kasih. Pertanyaan terakhir Putri, bisa bagikan tips dan juga pesan ya untuk teman-teman Pro2 yang ada di wilayah Flores, Lembata, yang saat ini sedang mendengarkan, supaya mereka juga tidak ragu-ragu begitu untuk membuka usaha walaupun usaha itu kecil nih. Silakan Putri. Iya, baik. Mungkin saya tidak bisa juga memberi motivasi yang bagaimana banget, karena saya juga bukan seorang motivator ya Kak. Oke, siapa tahu ya Putri ya, setelah dari Pro2 langsung nih diundang jadi motivator. Amin. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Untuk semua teman-teman yang berada di daratan Flores, begini, jangan berpikir kerja itu hanya di kantoran gitu Kak. Itu yang pertama. Nah, mencoba saja, karena bangun bisnis juga itu adalah sebuah pekerjaan. Begitu itu. Nah, jadi maksud saya, buat teman-teman itu jangan takut untuk mencoba apapun yang teman-teman mau coba, entah teman-teman mau mencoba berbisnis ataupun teman-teman mau mencoba untuk kerja apapun, dicoba saja dulu. Jangan dilihat seberapa yang kita dapat, tapi dilihat pengalamannya dulu Kak. Betul, perjuangan ya prosesnya. Perjuangan, karena dari semua prosesnya itu nanti saya yakin kita akan bisa mendapatkan satu makna bahwasanya oh ya, memang saya harus seperti ini, memang saya harus begini gitu. Nah, itulah yang dan kemudian buat teman-teman ada daratan Flores yang mau bangun usaha juga, usaha apapun itu, coba saja walaupun kita hanya punya modal nekat, tidak apa-apa, dicoba saja dulu. Karena saya juga awalnya itu berawal dengan modal nekat, dan ya itu yang utama tadi, siapkan mental gitu. Dan harus terapkan prinsip kita berbisnis ini tidak bisa kaya raya. Kita kalau mau berbisnis itu harus siap bangkrut. Nah, itu mental yang harus kita harus siapkan gitu, karena mental siap kalah juga harus ya. Betul. Iya, harus siap kalah juga, karena di perjalanan bisnis kita itu pasti akan ada fase-fase kita itu down, kita itu omset kita menurun, kita sudah seperti yang kayak produk kita ini tidak layak begitu. Tapi sebenarnya itu adalah proses, tapi kita harus mengambil pelajaran dari semua proses-proses yang kita lewati itu. Luar biasa. Jadi ya buat teman-teman, karena kan yang begini kebanyakan begini juga sih Kak, kita ini orang Flores ya, tidak kerja kantoran itu seperti tidak kerja gitu. Betul. Padahal sebenarnya niat kita kerja itu untuk apa? Kalau hanya untuk mencari uang, dimanapun itu semuanya bisa. Bisa kita kerja, bisa menghasilkan uang. Mau melalui pertanian, mau melalui perikanan, permisi kayak kita pergi mancing, kita jual ikan, dapat uang. Kita pergi ke sawah, bajak sawah, dapat uang, kayak gitu. Jadi kalau bisa mindset seperti itu jangan dikembangbiakan. Harus gitu. Dibuang jauh. Harus dibuang jauh, karena kalau kita mau kalau kerja hanya untuk mendapatkan uang, banyak cara untuk mendapatkan uang dengan halal seperti itu. Yang penting kita tidak gengsi, dan kita berani, kita mau berjuang, dan kita tetap semangat. Benar, amin ya. Terima kasih banyak Putri, ini sangat menginspirasi dan juga memotivasi ya, bahwa kerja apa saja yang penting halal, jangan malu. Intinya tidak mencuri ya Putri ya. Iya, itu kita tidak melakukan kriminal. Benar sekali Putri. Dan belajar dari proses, dari perjuangannya, walaupun usahanya kecil, tapi ketika kalian berproses dan mau berjuang, teman Pro2, pasti kalian akan bisa capai ya ke titik kesuksesan seperti yang hari ini sudah Putri ceritakan, banyak sharing juga. Putri, terima kasih banyak untuk waktunya.
Siap Kak, terima kasih juga banyak juga Kak Titin sudah mengundang kami jauh-jauh dari Labuan Labuan ya. Bajo walaupun melalui telepon. Betul. Sukses selalu Putri. Semoga segala planning tadi bisa segera ya. Amin. Segera didapatkan langkah strategisnya dan kemudian nanti berhasil ke depannya. Amin ya. Kita akhiri Putri. Oke siap Kak. Nanti kita ketemu di ND ya Kak. Kita bulan 5 nanti ada kegiatan di ND. Amin, amin ya. Jangan lupa kontak-kontak ya Putri. Siapa tahu bisa wawancara lagi nih di Pro 2. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat siang Putri. Selamat siang Kak Titi. Oke, itu dia teman Pro 2 keseruan kita bersama dengan Putri Sintasari ya, yang merupakan owner dari Putri Cendol. Oke, tadi ada Putri Cendol ya teman-teman ya. Kali ini kita ke Putri Aryani, singlenya Mimpi, ini dia.